Gigs udah ribuan tahun semenjak manusia hidup di bumi. Banyak silih bergantinya peradaban dan juga kerajaan-kerajaan yang berkuasa. Tapi kerajaan-kerajaan atau kekaisaran-kekaisaran mana sih yang bawa pengaruh besar buat peradaban manusia? Kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai habis. Mesir kuno. Kalau ngomongin Mesir kuno, yang pertama kebayang pasti piramida, Firaun, Sungai Nil. Tapi di balik simbol-simbol itu, sebenarnya Mesir kuno nih salah satu peradaban paling panjang dan konsisten di dunia. Berdiri udah lebih dari 3000 tahun, dari sekitar 3100 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi. Dan semua itu bermula karena Sungai Nil. Sungai ini jadi urat nadinya Mesir. Tiap tahun banjir, bawa lumpur subur yang bikin tanah di tepinya sangat cocok buat bertani. Orang Mesir sadar tanpa Sungai Nil, negeri mereka cuma gurun tandus. Sekitar 3100 sebelum Masehi, Mesir terbagi jadi dua, yaitu Mesir Hulu di bagian selatan dan Mesir Hilir di bagian utara. Terus muncul tokoh legendaris bernama Narmer atau Menes yang menyatukan dua wilayah itu jadi satu kerajaan. Dari sinilah muncul konsep Firaun, raja yang bukan sekedar pemimpin politik, tapi juga dianggap dewa di bumi, wakil dewa Horus, dewa yang berwujud seekor elang, atau bisa juga manusia berkepala elang. Sejak saat itu Mesir jadi kerajaan yang stabil, karena orang tuh percaya kalau mereka menaati Firaun, maka mereka menaati para dewa. Masyarakat Mesir hidup dalam struktur yang jelas. Di puncak ada Firaun, terus keluarga bangsawan, pejabat, pendeta. Di bawahnya ada juru tulis yang dihormatin karena bisa membaca dan menulis hieroglif. Di bawahnya lagi ada petani, pengrajin, dan buruh. Ini tingkatan atau strata paling bawah. Nah, kalau buat mayoritas penduduk Mesir pada saat itu adalah petani yang hidup dari gandum, sayur, dan mereka memelihara ternak. Mereka bayar pajak dalam bentuk hasil panen ke gudang negara. Tapi jangan dibayangin mereka selalu sengsara ya. Mesir tuh relatif stabil, jadi petani tuh sering ikut festival, upacara, dan punya kehidupan sosial yang lumayan teratur. Yang bikin Mesir istimewa tentu karena arsitektur dan keyakinannya. Orang Mesir tuh percaya bahwa kehidupan setelah kematian itu lebih penting dari hidup yang sekarang. Makanya mereka tuh bangun piramida dan makam-makam yang megah. Piramida Giza misalnya, dibangun di era Kerajaan Lama, di sekitar tahun 2600 sampai 2500 sebelum Masehi sama Firaun Khufu, Khafre, dan Menkaure. Itu bukan cuma makam, tapi simbol kekuasaan absolut Firaun. Buat mereka, jasad yang diawetkan alias mumi plus makam yang penuh bekal makanan, pakaian, harta, itu bakal jadi jaminan kehidupan abadi. Bahkan ada kitab kematian yang berisi doa-doa buat menuntun roh di akhirat. Mesir mengalami beberapa fase besar, yaitu Kerajaan Lama, Kerajaan Tengah, dan Kerajaan Baru. Kerajaan Lama ini tuh zaman piramida. Kalau Kerajaan Tengah dikenal dengan stabilitas dan sastra. Kalau Kerajaan Baru, ini tuh masa ekspansi. Di Kerajaan Baru, sekitar 1500 sampai 1000 sebelum Masehi, Mesir jadi kekaisaran militer. Firaun kayak Thutmose yang ketiga dan Ramses yang kedua, itu mereka naklukin tanah Kanaan, Nubia, bahkan mereka sempat bentrok sama bangsa Hittite. Ramses II terkenal sebagai Firaun hebat yang bangun kuil megah kayak Abu Simbel dan mungkin juga Firaun yang disebut dalam kisah Nabi Musa di beberapa kitab suci. Di masa ini juga ada tokoh unik kayak Hatshepsut, Firaun perempuan yang memerintah dengan sukses dan dikenal dengan ekspedisi dagang ke Punt atau sekarangnya Somalia. Ada juga Akhenaten, Firaun yang sempat bikin heboh tradisi lama dengan nyembah satu dewa, Aten, dewa matahari, dan hampir membentuk agama monoteistik. Tapi setelah dia meninggal, Mesir balik deh ke agama lama. Dari zaman Akhenaten ini lahir Firaun yang terkenal, Tutankhamun. Walaupun Tutankhamun ini meninggal muda, makamnya yang ditemuin hampir utuh di abad 20 jadi ikon Mesir kuno. Kehidupan sehari-hari orang Mesir itu penuh dengan musik, dansa, dan ritual agama. Mereka main alat musik kayak harpa, seruling, terus mereka juga minum bir,
dan mereka ngerayain festival keagamaan. Para wanita tuh punya kedudukan yang lumayan tinggi dibanding peradaban lain. Let's say mereka bisa punya tanah, mereka bisa dagang, mereka bahkan bisa jadi imam kuil. Nah, kalau ngomongin identitas Mesir, sebenarnya nggak luput dari tulisan hieroglif yang dipahat di dinding kuil dan makam. Sementara papirusnya, kalian tahu nggak papirus? Kayak kertas Mesir, itu dipakai buat dokumen sehari-hari. Nah, militernya Mesir tuh juga penting, apalagi setelah kerajaan baru. Mereka tuh mulai pakai kereta perang, panah, dan strategi perang yang diadopsi dari bangsa asing, kayak Hyksos. Meskipun Mesir sering perang, banyak juga nih perjanjian diplomatik. Ramses II bahkan bikin perjanjian damai tertua di dunia dengan bangsa Hittite setelah pertempuran Kadesh tahun 1274 sebelum Masehi. Tapi sayangnya Mesir kemudian ngalamin penurunan karena serangan bangsa asing, yaitu Sea Peoples, Libya, Nubia, dan akhirnya bangsa Asyur serta Persia. Walaupun begitu, Mesir tetap dihormatin karena budaya dan tanahnya yang subur. Ketika Persia Achaemenid naklukin Mesir tahun 525 sebelum Masehi, Mesir tuh jadi salah satu provinsi yang paling penting loh. Pada saat itu para Firaun-Firaun lokal tuh sebenarnya sering nyoba memberontak, tapi sayangnya Persia terlalu kuat, dan akhirnya nasib Mesir benar-benar berubah ketika Alexander Agung naklukin Mesir pada tahun 332 sebelum Masehi. Nah, uniknya nih, orang-orang Mesir itu justru nyambut dia sebagai pembebas dari Persia. Setelah Alexander wafat, salah satu jenderalnya, Ptolemeus, memerintah Mesir dan mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Ptolemei. Dari sinilah muncul Firaun yang paling terkenal di dunia modern. Siapa? Yap, Cleopatra yang ketujuh, yang punya kisah romansa yang melegenda dengan Julius Caesar dan Mark Antony. Kekalahan Cleopatra dari Romawi nandain akhir Mesir sebagai kerajaan independen tahun 30 sebelum Masehi. Dari situ, Mesir masuk ke Kekaisaran Romawi. Tapi warisan Mesir kuno itu luar biasa besar. Dari cara mereka ngawetin jenazah dengan mumifikasi, teknik arsitektur yang bikin piramida masih berdiri sampai sekarang, sistem kalender matahari buat mengantisipasi banjir sungai Nil, sampai mitologi yang penuh dengan dewa-dewa kayak Ra, Osiris, Isis, Anubis, dan Mesir juga ninggalin catatan sejarah yang bisa kita baca berkat hieroglif yang dipecahkan lewat batu Rosetta. Soal Mesir kuno aku udah bahas banyak di video-video aku yang lama, nanti kalian cek aja di playlist mitologi Mesir. Kekaisaran Achaemenid, Persia. Kalau kita mundur ke abad ke-6 sebelum Masehi, di dataran tinggi Iran ada sebuah suku kecil bernama Persia. Awalnya mereka tuh cuma bawahan kerajaan Media. Tapi dari sanalah muncul sosok besar, kayak Cyrus II atau yang kita kenal sebagai Cyrus Agung. Sekitar tahun 550 sebelum Masehi, dia tuh memberontak melawan Raja Media, yang kebetulan adalah kakeknya sendiri. Pemberontakan itu sukses, dan sejak saat itu lahirlah sebuah kekaisaran baru yang kelak dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia kuno, Kekaisaran Achaemenid. Nama Achaemenid berasal dari seorang kepala suku bernama Achaemenes yang mendirikan dinasti Achaemenid dan memimpin suku Persia di wilayah Parsa yang sekarangnya itu Fars di Iran Selatan. Achaemenes adalah leluhur Cyrus Agung yang hidup sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, soal Cyrus nih bukan cuma sekedar penakluk aja, tapi dia juga seorang negarawan. Dalam beberapa dekade, dia tuh naklukin Lydia di Asia Kecil, Babilonia di Mesopotamia, bahkan meluas sampai Asia Tengah. Dan yang bikin dia dihormatin bukan cuma luasnya wilayah yang dia kuasain, tapi juga caranya memerintah. Cyrus gak maksa rakyat baru buat ninggalin agama atau budaya mereka. Malahan, dia biarin tradisi lokal tuh tetap hidup. Contoh yang paling terkenal ketika dia menaklukkan Babilonia. Dia ngebebasin orang Yahudi dari pembuangan dan ngizinin mereka balik ke Yerusalem. Gak heran kalau namanya dikenang baik di banyak kebudayaan. Setelah Cyrus wafat di medan perang tahun 530 sebelum Masehi, anaknya Cambyses II naik tahta. Cambyses berhasil menaklukkan Mesir, tapi pemerintahannya tuh singkat dan agak-agak kacau gitu deh. Baru ketika Darius yang pertama ngerebut kekuasaan, Kekaisaran Persia tuh benar-benar mulai masuk ke masa kejayaan. Darius ini bukan keturunan langsung dari Cyrus, tapi dia masih keluarga Achaemenid. Dia tuh gak cuman prajurit biasa aja, tapi dia juga administrator.
Kekaisaran yang luas dia bagi jadi provinsi-provinsi yang disebut satrapi. Masing-masing dipimpin sama seorang satrap. Kalau zaman sekarang semacam gubernur. Buat memastikan mereka nggak korup atau memberontak, Darius punya jaringan intel yang terkenal dengan julukan mata dan telinga raja. Darius juga bikin sistem ekonomi yang rapi. Dia ngeluarin mata uang emas yang disebut Darek. Bangun jalan raya raksasa bernama Royal Road dari Susa sampai Sardis yang panjangnya tuh ribuan kilometer. Dan dia ngatur sistem pajak yang lebih terstruktur. Jalan ini punya pos kuda di setiap perhentian. Jadi pesan dari satu ujung kekaisaran tuh bisa sampai ke ujung lain dengan cepat. Ibaratnya kalau sekarang tuh kayak sistem pos kilat. Tapi di tengah semua kejayaan itu muncul masalah baru. Yunani. Darius nyoba naklukin negeri kota-kota Yunani, tapi kalah telak di Battle of Marathon tahun 490 sebelum Masehi. Setelah dia wafat, putranya Xerxes I nyoba ngelanjutin ambisi itu. Tahun 480 sebelum Masehi, Xerxes ngeluncurin invasi besar-besaran dengan ratusan ribu tentara. Disitulah terjadi peristiwa heroik Battle of Thermopylae, di mana 300 prajurit Sparta bertahan mati-matian. Walaupun Persia sempat maju, armada mereka dihancurin di Salamis dan akhirnya kalah lagi di Plataea. Sejak itu, Persia harus menerima kenyataan bahwa mereka nggak bisa naklukin Yunani, meskipun wilayah Asia kecil ya tetap dalam genggaman mereka sih. Kalian pasti udah nggak asing sih sama kejadian ini, tapi buat yang belum tahu, kalian bisa nonton kisah ini, kisah Battle of Thermopylae di film 300. Setelah era Xerxes, kekaisaran tuh mulai goyah. Raja-raja setelahnya tuh sibuk sama perebutan tahta, pemberontakan di Mesir dan Babilonia, dan makin banyak satrap yang bertindak sewenang-wenang. Walaupun secara resmi Persia masih jadi kekuatan besar, di dalamnya perlahan-lahan rapuh. Akhir cerita Persia datang ketika Darius III naik tahta. Sayangnya dia harus ngadepin lawan yang luar biasa, yaitu Alexander Agung dari Makedonia. Dalam serangkaian pertempuran besar kayak Battle of Issus tahun 333 sebelum Masehi dan terutama Battle of Gaugamela tahun 331 sebelum Masehi, Persia kalah telak. Darius yang ketiga kabur dan akhirnya dikhianatin dan dibunuh sama anak buahnya sendiri. Alexander terus masuk ke Persepolis, menjarah dan membakar istana megahnya Darius III. Tahun 330 sebelum Masehi, kekaisaran yang pernah membentang dari India sampai Laut Tengah itu runtuh. Walaupun berakhir tragis, warisan Achaemenid tetap hidup. Mereka adalah kekaisaran pertama yang benar-benar multinasional dengan sistem pemerintahan yang rumit tapi efisien. Toleransi beragama yang mereka terapin jarang ditemuin di zaman itu. Infrastruktur mereka kayak jalan raya, pos kurir, mata uang emas itu jadi inspirasi buat kekaisaran setelahnya, termasuk Romawi. Bahkan Alexander sendiri setelah menaklukkan Persia masih mempertahankan banyak sistem mereka. Bayangin aja, pada puncaknya hampir separuh populasi dunia waktu itu tuh hidup di bawah Achaemenid. Dari petani di Mesopotamia, pedagang di Anatolia, imam di kuil Mesir, sampai prajurit di Asia Tengah, semuanya tuh bagian dari kerajaan besar ini loh. Dan meskipun akhirnya hancur, Achaemenid udah membuktikan bahwa sebuah kerajaan raksasa bisa berdiri bukan cuma dengan pedang, tapi juga dengan disiplin, toleransi, dan visi yang lebih besar. Kekaisaran Yunani, Makedonia. Kekaisaran ini tuh berawal dari sebuah kerajaan kecil di Makedonia, bagian utara Yunani. Awalnya Makedonia dianggap agak kampungan sama orang-orang Yunani Selatan, kayak Athena dan Sparta. Mereka ngerasa lebih berbudaya, sementara orang Makedonia tuh kasar. Tapi justru dari Makedonia inilah lahir sosok yang bakal mengguncang dunia. Philippus II, ayahnya dari Alexander the Great. Philippus II ini jenius banget dalam urusan militer. Dia mereformasi pasukan Makedonia dengan formasi phalanx atau pakai tombak panjang yang disebut sarissa, dan bikin pasukan Makedonia jadi lebih disiplin dan kuat kalau dibandingin sama pasukan Yunani lainnya, Athena dan Sparta. Setelah itu pelan-pelan dia juga naklukin seluruh Yunani, entah lewat perang, diplomasi, atau aliansi. Jadi sewaktu dia wafat, semua Yunani tuh udah ada di bawahnya Makedonia. Terus muncul anaknya, Alexander III dari Makedonia, atau yang kita kenal sebagai Alexander Agung, Alexander the Great.
Sejak kecil dia tuh udah dibimbing sama tidak lain tidak bukan Aristoteles, filsuf terkenal. Jadi otaknya nggak cuma jago perang, tapi juga punya wawasan luas soal ilmu, filsafat, dan budaya. Pas umurnya sekitar 20 tahun, ayahnya kan tewas. Dan Alexander otomatis langsung naik tahta. Begitu berkuasa, dia langsung melanjutin rencana ayahnya. Dia nyerang Persia. Bayangin aja ya, Persia Achaemenid waktu itu masih jadi kekaisaran super besar kayak yang tadi aku udah ceritain. Tapi ya udah mulai melemah. Alexander mimpin pasukan kecil tapi elit. Dia nyebrang Asia Kecil, kalau sekarangnya Turki. Dan dia mulai bertarung melawan pasukan Raja Persia, Darius III. Dan yang luar biasa, Alexander itu menang terus. Dari pertempuran Granicus, terus di Issus, sampai akhirnya pertempuran besar di Gaugamela tahun 331 sebelum Masehi. Pasukan Persia yang jumlahnya jauh lebih banyak itu tetap bisa dikalahin dong. Dan kayak yang tadi aku ceritain, Darius yang ketiga kabur, Alexander dengan cepat menguasain seluruh pusat Persia, kayak Babilonia, Susa, dan Persepolis yang dia bakar sebagai balas dendam, karena Persia dulu pernah bakar Athena. Alexander gak berhenti di situ aja, dia terus bergerak ke timur, sampai ke India barat laut. Di sana dia ngadepin Raja Porus di tepi sungai Hydaspes. Mereka menjalani pertempuran besar, tau gak pakai apa? Pakai gajah perang. Dan hebatnya lagi, Alexander menang juga dong. Cuma sayangnya pasukannya mulai lelah. Setelah bertahun-tahun berperang tanpa pulang, pasukannya akhirnya bilang, "Cukup, berhenti, jangan lanjut." Canda. Ya mereka bilang cukup, gak mau lebih jauh lagi ke India. Alexander terpaksa balik. Yang menarik, Alexander bukan cuma penakluk, dia juga berusaha nyatuin budaya Yunani dengan budaya Timur. Dia nikahin wanita Persia, mendorong pernikahan antara prajuritnya dan wanita lokal, bahkan make pakaian Persia kadang-kadang. Dia pengen bikin semacam fusion culture yang dikenal sebagai Hellenisme, campuran budaya Yunani dan Timur. Sayangnya umur Alexander pendek banget. Tahun 323 sebelum Masehi, di usia 32 tahun, dia meninggal mendadak di Babilonia. Penyebabnya masih misterius, ada yang bilang demam malaria atau tifus, ada yang bilang keracunan, dan masih banyak teori lain. Kematian Alexander bikin kekaisarannya otomatis langsung kacau balau. Dia gak ninggalin pewaris, sayangnya, karena anaknya masih bayi dan gak bisa mimpin. Akhirnya jenderal-jenderalnya, yang disebut Diadochi, saling berebut wilayah. Kekaisaran itu pecah jadi kerajaan-kerajaan Hellenistik, ada Ptolemaic di Mesir, Seleucid di Asia, dan kerajaan-kerajaan Yunani lainnya. Walaupun hancur cepat, warisan Alexander nih luar biasa loh. Budaya Yunani menyebar luas dari Mesir sampai India, mempengaruhi seni, arsitektur, filsafat, bahkan ilmu pengetahuan. Dunia setelah Alexander tidak pernah sama lagi. Itulah yang bikin dia dikenal sebagai Alexander Agung, penakluk legendaris yang mengubah wajah dunia dalam waktu singkat. Buat detailnya kalian bisa nonton videoku soal Alexander the Great. Kekaisaran Maurya, salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Asia Selatan. Kisahnya dimulai sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Waktu itu India Utara lagi kacau balau setelah serangan besar-besaran dari Alexander Agung. Lagi-lagi ya, Alexander nggak lama sih di sana. Tapi setelah mundur, daerah barat laut India itu jadi rebutan antara kerajaan-kerajaan kecil. Nah, di tengah situasi itu muncul seorang tokoh karismatik bernama Chandragupta Maurya. Dengan bimbingan gurunya yang terkenal, Chanakya atau Kautilya, seorang ahli strategi dan penulis kitab politik Arthasastra, Chandragupta nih berhasil nyatuin banyak wilayah. Sekitar tahun 322 sebelum Masehi, dia menggulingkan dinasti Nanda di Magadha, dan dari sanalah berdiri Kekaisaran Maurya. Kerajaan ini berkembang cepat banget. Chandragupta ngusir sisa-sisa pasukan Yunani Makedonia di barat laut. Dia bahkan bikin perjanjian damai sama Seleucus I Nicator, pendiri dinasti Seleucid. Dari situ, Maurya tuh makin gede. Wilayahnya membentang dari Afghanistan sampai ke Bengal, bahkan sampai ke selatan India. Bayangin aja, buat pertama kalinya hampir seluruh anak benua India itu bersatu dalam satu kekaisaran besar. Setelah Chandragupta turun tahta digantiin sama anaknya Bindusara, itu kerajaan tetap kuat. Cuman puncak kejayaan itu datang di masa cucunya, Ashoka Agung.
Awalnya Asoka itu dikenal sebagai raja yang kejam dan ambisius. Bahkan dia disebut-sebut tega bunuh saudara-saudaranya buat dapetin tahta. Tapi titik balik hidupnya terjadi setelah perang Kalingga, sekitar tahun 261 sebelum Masehi. Kalingga ngelawan habis-habisan, dan meskipun Asoka menang pada saat itu, jumlah korban jiwa tuh luar biasa besar. Nah, Asoka terguncang banget jiwanya di situ. Katanya setelah dia ngelihat mayat berserakan dan rakyat menderita, dia tuh ngerasa bersalah. Dari situlah dia mutusin buat ninggalin jalan kekerasan, dan dia pun memeluk agama Buddha. Sejak itu Asoka berubah jadi salah satu penguasa paling humanis dalam sejarah kuno. Dia bangun tuh prasasti-prasasti di batu dan tiang di seluruh India. Isinya ajakan moral tentang damai, toleransi, welas asih, dan keadilan. Dia juga nyebarin ajaran Buddha, ngirimin misi ke Sri Lanka, Asia Tengah, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Bisa dibilang, penyebaran awal agama Buddha keluar India itu berkatnya Asoka. Tapi kayak banyak kerajaan besar, kejayaan Maurya tuh gak bertahan lama setelah Raja Agungnya wafat. Setelah Asoka meninggal sekitar tahun 232 sebelum Masehi, penerusnya tuh lemah. Daerah-daerah mulai pada misahin diri, dan kekaisaran pun terpecah. Akhirnya sekitar tahun 185 sebelum Masehi, kekaisaran runtuh setelah jenderalnya sendiri, Pushyamitra Sungga, memberontak dan ngambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti baru. Walaupun runtuh, warisan Maurya terutama lewat Asoka nih bertahan panjang. Konsep raja yang ideal tuh bukan cuma sebagai penguasa militer, tapi juga penjaga moral rakyat itu tuh jadi panutan. Simbol-simbol dari masa Maurya kayak singa Asoka di Sarnath, bahkan sekarang itu dipakai India modern sebagai lambang negara loh. Aku udah pernah bahas detail soal kekaisaran Maurya dan Asoka, jadi kalian bisa nonton videonya di sana. Dinasti Han, salah satu dinasti paling terkenal dan dihormati dalam sejarah China. Sampai-sampai orang China sendiri sering menyebut diri mereka sebagai bangsa Han. Dinasti ini berdiri setelah runtuhnya dinasti Qin yang kejam dan jadi periode kejayaan besar. Dinasti ini tuh penuh inovasi, budaya, perdagangan, pemerintahannya juga kokoh. Bisa dibilang dinasti Han ini tuh fondasi Cina klasik yang kita kenal hari ini. Awalnya tuh dinasti ini lahir dari pemberontakan rakyat terhadap kekejaman Kaisar Qin Shi Huang dan penerus-penerusnya. Setelah Qin jatuh, China sempat kacau dan terjadi perang saudara. Dari situlah muncul Liu Pang, seorang lelaki biasa yang dulunya tuh cuma pejabat rendahan. Tapi lewat kecerdikan dan keberuntungan dia berhasil ngalahin lawan-lawannya, termasuk Jenderal kuat Xiang Yu, dan mendirikan dinasti Han. Dia dikenal sebagai Kaisar Kaozu, pendiri dinasti ini. Han sendiri dibagi jadi dua periode utama. Han Barat dari tahun 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi, ibu kotanya di Chang'an. Han Timur dari tahun 25 Masehi sampai 220 Masehi, ibu kotanya di Luoyang. Di antara keduanya nih sempat ada masa kekacauan pas seseorang pejabat bernama Wang Mang itu ngerebut tahta dan mendirikan dinasti Qin tahun 9 sampai 23 Masehi. Tapi usahanya gagal. Han berhasil bangkit lagi. Di bawah pemerintahan Han, China tuh berkembang pesat. Sistem birokrasi diperkuat, pakai ujian, penekanan pada ajaran Konfusianisme. Ini penting nih, karena sejak saat itu, Konfusianisme jadi dasar moral dan politik kekaisaran China selama berabad-abad. Selain itu, Han juga memperluas wilayahnya sampai Asia Tengah, Korea, dan Vietnam. Bahkan mereka ketemu sama bangsa-bangsa asing lainnya, salah satunya Romawi, lewat jalur sutra, jalur perdagangan besar yang ngubungin timur dan barat. Dinasti Han juga terkenal sama penemuan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satu penemuan paling penting itu tuh kertas yang ngubah cara orang nyimpen informasi tentang ilmu pengetahuan dan juga buat berkomunikasi. Astronomi, kedokteran, teknologi logam itu juga berkembang pesat. Han itu benar-benar nyiptain warisan peradaban yang luar biasa. Tapi tentu aja ya, kejayaan itu nggak bertahan selamanya. Pada akhirnya, korupsi pejabat, perebutan kekuasaan di sana, pemberontakan Yellow Turban, dan tekanan dari suku-suku nomaden di utara itu bikin Han runtuh. Tahun 220 Masehi, Kaisar terakhir Han dipaksa turun tahta dan Cina masuk ke masa 3 kerajaan yang penuh peperangan. Masa-masa ini buat para fansnya penyuka Romance of Three Kingdoms atau Samkok, ini pasti gak asing lagi, dan aku udah pernah bahas ya masa-masa ini ya di videoku yang lama.
meskipun runtuh, nama Han tetap melekat dalam identitas orang China sampai sekarang. Bukti betapa dalamnya pengaruh dinasti ini terhadap sejarah dan budaya China. Kekaisaran Romawi. Kalau kita ngomongin soal Romawi, ceritanya dimulai jauh sebelum jadi kekaisaran. Awalnya sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, di sebuah daerah kecil di Italia Tengah, ada kota kecil bernama Roma yang didirikan sama dua anak kembar, Romulus, Remus. Udah pernah aku bahas nih sejarah pembentukan Roma sama Romulus Remus, kalian bisa cek video aku yang itu. Dari awal Roma tuh bukan kerajaan super besar, tapi cuma kota yang punya raja-raja lokal aja. Tahun 509 sebelum Masehi, rakyat Roma menggulingkan rajanya dan mendirikan Republik Romawi, di mana kekuasaan ada di tangan senat dan pejabat yang dipilih, bukan satu raja. Republik ini ekspansif banget, mereka pelan-pelan naklukin wilayah di sekitar Italia, terus berhadapan dengan kekuatan besar lain, kayak Kartago di Afrika Utara. Perang melawan Kartago di Perang Punik dari tahun 264 sebelum Masehi sampai 146 sebelum Masehi mengeluarkan Roma sebagai pemenang. Nah, Roma nguasain tuh Laut Mediterania dan kerajaannya makin besar. Tapi masalahnya makin luas wilayah, makin rumit pula politiknya. Para jenderal kuat kayak Julius Caesar, Pompei, Crassus itu mulai pada berebut kekuasaan. Akhirnya kan Caesar keluar nih sebagai tokoh paling dominan. Dia diangkat jadi diktator perpetuo atau diktator seumur hidup. Gelar ini bikin Caesar punya kekuasaan absolut atas Roma. Posisi diktator dalam Republik Romawi itu jabatan luar biasa yang biasanya dikasih dalam masa krisis. Tapi Caesar menjabatnya seumur hidup. Nah, hal ini itu bikin banyak senator panik. Kemudian mereka plotting nih buat membunuh Caesar tahun 44 sebelum Masehi. Setelah Caesar meninggal, muncul nih perebutan kekuasaan lagi. Anak angkatnya Octavian, yang nantinya dikenal sebagai Augustus, ngelawan musuh-musuh politiknya kayak Mark Antony dan Cleopatra. Pada akhirnya Octavian menang dan tahun 27 sebelum Masehi, dia jadi penguasa tunggal. Nah, inilah yang dianggap awal kekaisaran Romawi, dan Octavian jadi kaisar pertama dengan gelar Augustus. Di bawah Augustus dan penerusnya, Romawi masuk masa kejayaan, dikenal dengan sebutan Pax Romana, era damai sekitar 200 tahun, di mana ekonomi, perdagangan, budaya, teknologi berkembang pesat. Bayangin aja, jalan raya Romawi itu membentang ribuan kilometer, ngubungin Eropa, Timur Tengah, sampai Afrika Utara. Gila nggak? Mereka bikin aqueducts buat air, amfiteater kayak Colosseum, dan hukum Romawi itu jadi dasar hukum modern. Tapi ya nggak selamanya ya Romawi damai. Ada juga kaisar-kaisar gila atau brutal, kayak Nero dan Caligula, yang bikin citra Romawi itu jadi aneh. Seiring waktu masalah muncul, ekonomi melemah, pemberontakan di mana-mana, serangan dari luar sama bangsa Jermanik, Hun, dan lainnya, ditambah perebutan tahta di dalam negeri. Abad ketiga Masehi, Romawi itu nyaris hancur karena krisis, tapi Kaisar Diocletian coba nyelamatin dengan membagi kekaisaran jadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur atau Bizantium. Ini tuh semacam solusi sementara aja. Yang Timur bertahan lama, yang Barat makin lemah. Puncaknya tahun 476 Masehi. Romawi Barat resmi jatuh ketika kaisar terakhir, Romulus Augustulus, digulingkan sama pemimpin barbar Odoacer. Dari situ, orang-orang nganggap kekaisaran Romawi Barat tuh berakhir. Tapi sisi timur masih bertahan hampir 1000 tahun lagi sampai tahun 1453. Jadi singkatnya Romawi itu dari kota kecil jadi republik, terus jadi kekaisaran raksasa yang hampir nguasain dunia kuno. Tapi akhirnya runtuh karena beban terlalu besar, konflik internal, dan serangan eksternal. Walaupun begitu warisan mereka luar biasa, kayak bahasa Latin, hukum, arsitektur, jalan raya, dan bahkan ide tentang pemerintahan tuh masih berpengaruh loh sampai sekarang. Dinasti Tang. Kalau Persia Achaemenid itu superpowernya dunia kuno, Romawi itu pusat kekuasaan Eropa, maka Tang adalah puncak peradaban Asia Timur. Banyak orang nyebut masa Tang itu sebagai Golden Age of China, masa di mana budaya, seni, teknologi, perdagangan itu berkembang pesat, dan China benar-benar loh jadi pusat dunia. Awalnya, Tang lahir setelah runtuhnya dinasti Sui. Kaisar Kaozu mendirikan Tang tahun 618 Masehi. Tapi anaknya Kaisar Taizong yang benar-benar dia bawa dinasti ini tuh ke puncak.
Kaisar Taizong dikenal sebagai penguasa bijaksana. Dia juga jenderal ulung, dan dia juga politikus yang tahu cara jaga stabilitas dalam negeri. Dia juga bisa memperluas wilayah. Di masa pemerintahannya, Tang itu naklukin banyak wilayah Asia Tengah, bahkan membawa pengaruh ke semenanjung Korea, Vietnam, sampai ke Mongolia. Salah satu yang bikin Tang terkenal itu sistem pemerintahannya. Mereka punya birokrasi rapi berbasis ujian kenegaraan yang nguji kemampuan baca tulis dan pengetahuan Konfusianisme. Kayak tes CPNS gitu deh. Jadi pejabat nggak selalu harus dari keluarga bangsawan. Orang biasa pun bisa naik kalau pinter. Kalau di sini orang biasa bisa naik asal punya koneksi atau lewat jalur artis. Sistem ini nantinya diwarisi dinasti-dinasti setelah Tang dan bahkan mempengaruhi negara tetangga kayak Korea, Jepang, Vietnam. Secara budaya, Tang tuh luar biasa. Puisi berkembang pesat, nama-nama besar kayak Li Pai, Tu Fu, sampai sekarang masih dianggap pujangga terbesar China. Seni lukis, patung, musik, tarian juga mencapai tingkat tinggi. Dan karena Tang terbuka dengan dunia luar, budaya asing tuh masuk bebas. Bayangin Chang'an ya, ibu kota Tang, sebagai kota kosmopolitan yang rame sama pedagang Arab, Persia, India, bahkan Eropa. Jalan sutra benar-benar hidup di masa ini. Dagangan rempah-rempah, sutra, keramik, sampai penyebaran agama dan filsafat itu melintas lalu lalang di sana. Dari segi agama, Tang juga menarik nih. Buddhisme mencapai puncaknya dan dapat dukungan besar dari istana. Banyak kuil megah didirikan, teks-teks suci diterjemahkan, dan para biksu bahkan ngelakuin perjalanan ke India. Kayak Xuanzang yang kisahnya nanti jadi inspirasi cerita legendaris Journey to the West. Tapi Tang tetap plural ya. Taoisme, Konfusianisme, bahkan agama asing kayak Kristen, Nestorian, dan Islam itu juga berkembang di sana. Tapi tentu aja, nggak ada kejayaan yang abadi. Dinasti Tang ngalamin masalah serius mulai abad ke-8. Pemberontakan Anlushan dari tahun 755 Masehi sampai 763 Masehi itu jadi titik balik gede. Ya walaupun pemberontakan itu berhasil dipademin, tapi kekuatan militer regional kayak gubernur militer itu jadi semakin kuat, sementara kekaisaran makin lemah. Ditambah lagi dengan intrik istana, lagi-lagi korupsi, tekanan ekonomi, Tang makin rapuh. Tuh kan, kalau kebanyakan korupsi tuh bikin suatu negara rapuh. Akhirnya pada tahun 907 Masehi, dinasti ini resmi runtuh. Digantiin sama periode yang lebih kacau, bernama 5 dinasti dan 10 kerajaan. Walaupun begitu, warisan Tang itu sangat besar. Dinasti ini ninggalin jejak budaya, sastra, dan sistem pemerintahan yang terus dikenang. Buat banyak orang, Tang masa keemasan China, simbol kejayaan, keterbukaan, dan kreativitas. Bahkan sampai sekarang banyak orang China nyebut diri mereka Tangren atau orang Tang, terutama di komunitas perantauan, sebagai kebanggaan identitas budaya. Kekhalifahan Islam, Umayyah dan Abbasiyah. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, muncul kekhalifahan baru yang dikenal dengan nama Umayyah tahun 661 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang gubernur Damaskus yang cerdas dan punya pengaruh besar. Dia berasal dari suku Quraisy, klan Bani Umayyah, yang dulu sempat jadi musuhnya Nabi Muhammad SAW sebelum akhirnya masuk Islam. Jadi agak ironis sebenarnya, keluarga yang dulu paling keras tentang Islam malah kemudian mendirikan salah satu kekhalifahan terbesar. Muawiyah menjadikan Damaskus, yang sekarangnya Suriah, itu sebagai ibu kota. Dan dari sana dia membangun pemerintahan dengan gaya yang lebih mirip kerajaan turun-temurun dibanding kepemimpinan khilafah sebelumnya yang lebih sederhana. Di masa Umayyah, Islam tuh berkembang sangat luas. Mereka naklukin Spanyol di barat atau Andalusia, bahkan sampai nyebrang ke Perancis Selatan. Di timur mereka nembus sampai India dan Asia Tengah. Jadi bisa dibilang di bawah Umayyah, Islam tuh jadi agama dengan wilayah penyebaran paling cepat dalam sejarah. Tapi kekuasaan Umayyah juga banyak menuai kritik. Mereka dianggap terlalu bergaya monarki, terlalu mengutamakan orang Arab dibanding non-Arab, dan sering bertindak keras. Ketidakpuasan ini makin membesar, terutama dari kelompok yang mau melihat keturunan Nabi Muhammad memimpin. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, dinasti Abbasiyah yang mengklaim keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad, berhasil menggulingkan mereka. Hampir semua keluarga Umayyah disingkirkan, kecuali satu, yaitu Abdurrahman yang pertama, yang berhasil kabur ke Spanyol. Dari situlah muncul Umayyah Andalus di Cordoba, yang jadi pusat ilmu dan peradaban Eropa Islam beberapa abad kemudian.
Setelah Umayyah runtuh, berdirilah Abbasiyah dengan ibu kota baru di Baghdad, Irak. Inilah masa yang sering disebut sebagai zaman keemasan Islam. Kota Baghdad nih jadi pusat dunia dengan ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, sampai sastra berkembang pesat. Bayangin aja, di saat Eropa masih tenggelam dalam abad ke-8, Baghdad nih penuh dengan perpustakaan, observatorium, dan universitas. Abbasiyah juga lebih terbuka sama non-Arab. Orang Persia, Turki, bahkan Kristen dan Yahudi itu dikasih ruang buat berkontribusi dalam ilmu dan pemerintahan. Dari sini lahirlah nama-nama besar kayak Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar, Ibnu Sina atau Avicenna, ahli kedokteran, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, dan masih banyak lagi. Bahkan dongeng 1001 Malam muncul di masa Abbasiyah. Tapi seiring waktu, kekhalifahan ini melemah. Luasnya wilayah bikin mereka sulit mengendalikan semuanya. Daerah-daerah mulai memerdekakan diri. Misalnya Mesir dengan dinasti Fatimiyah atau Andalusia yang udah lama dikuasai Umayyah. Selain itu, tentara bayaran Turki yang awalnya dipakai sebagai penjaga akhirnya ikut nentuin politik dan bikin khalifah cuma jadi simbol. Puncak kehancuran Abbasiyah terjadi pada tahun 1258 ketika bangsa Mongol di bawah Hulagukan nyerbu Baghdad. Kota itu dihancurin habis-habisan, perpustakaan dibakar, Sungai Tigris dikatakan menghitam karena tinta buku yang dibuang. Khalifah terakhir di Baghdad dibunuh, menandai berakhirnya masa kejayaan besar Abbasiyah. Walaupun begitu, keluarga Abbasiyah masih bertahan loh secara simbolis di Kairo, Mesir, di bawah perlindungan Mamluk, sampai akhirnya benar-benar dihapuskan oleh Kesultanan Utsmaniyah tahun 1517 Masehi. Kedua kekhalifahan ini sama-sama besar jasanya. Umayyah buka jalan dengan penyebaran Islam ke wilayah luas, sedangkan Abbasiyah memperkaya peradaban Islam dengan ilmu dan budaya yang mempengaruhi dunia sampai sekarang. Soal pembakaran perpustakaan di Baghdad itu udah pernah aku bahas juga ya. Kekaisaran Mongol. Bayangin, dulu padang rumput luas yang seakan gak ada ujungnya di Asia Tengah. Dari situlah muncul satu suku nomaden kecil yang kelak bakal bikin dunia gemetar. Pemimpinnya bernama Temujin. Lahir dari keluarga sederhana, malahan sempat dibuang dan hidup susah di padang stepa. Tapi dari masa kecil yang keras itu, dia belajar hal penting, bertahan hidup, kepemimpinan, dan yang paling utama, loyalitas. Setelah banyak pertarungan antar suku dan pengkhianatan, akhirnya Temujin berhasil menyatukan banyak suku Mongol yang tadinya saling perang. Tahun 1206, dia diberi gelar Genghis Khan, yang berarti penguasa agung. Dari situ roda sejarah benar-benar berubah. Pasukan Mongol punya reputasi yang ngeri. Mereka tuh ahli berkuda, pemanah dari jarak jauh, gerakannya tuh super cepet. Bayangin aja, satu pasukan Mongol bisa menempuh ratusan kilometer dalam sehari. Sementara pasukan musuh itu baru siap-siap bikin tenda. Mereka juga punya strategi yang cerdik. Mereka suka pura-pura mundur buat mancing musuh ngejar, terus bakal tiba-tiba nyerang balik. Dibantu pasukan lainnya yang ngumpet, yang udah ready buat bantu nyerang juga. Hasilnya, satu demi satu wilayah takluk. Dari China Utara, Asia Tengah, Persia, sampai Eropa Timur. Orang-orang waktu itu bilang seakan badai dari padang rumput itu menggulung kota demi kota. Tapi Mongol bukan cuma mesin perang ya. Di bawah Genghis Khan dan penerusnya, mereka juga membuka jalur perdagangan, memperkuat jalur sutra, dan menciptakan jaringan komunikasi luas dengan kurir berkuda cepat. Kekaisaran Mongol jadi penghubung China, Timur Tengah, dan Eropa. Banyak teknologi, ide, dan bahkan penyakit kayak Black Death yang nyebar lewat jalur ini. Setelah Genghis Khan wafat tahun 1227, kekaisaran ini dibagi-bagiin deh buat anak-anaknya. Karena wilayahnya luas banget, akhirnya terpecah jadi beberapa bagian besar. Ada Khanat Ilkhan di Persia, Khanat Chagatai di Asia Tengah, Khanat Golden Horde di Rusia, dan dinasti Yuan di China yang didirikan sama cucunya, Kubilai Khan. Kubilai terkenal karena dia berhasil naklukin seluruh China dan mendirikan dinasti baru yang jadi bagian resmi sejarah China. Marco Polo, si penjelajah dari Venesia, itu sempat main ke istana Kubilai Khan dan ceritanya tuh bikin orang Eropa melongo tentang betapa majunya Asia Timur. Tapi ya, walaupun awalnya kelihatan kuat, seiring waktu kekaisaran ini tuh mulai rapuh.
Suku Mongol yang tadinya bersatu malah saling rebutan kuasa. Wilayah yang luas banget juga bikin susah diatur. Ditambah lagi budaya lokal di tiap wilayah itu perlahan menelan para penguasa Mongol. Di Persia, mereka jadi kaya Raja Persia. Di China, mereka jadi kaisar ala China. Identitas Mongol yang asli makin lama makin luntur. Akhirnya, abad ke-14 dan 15, kekaisaran Mongol runtuh satu persatu. Walaupun begitu, jejak mereka tuh nggak hilang. Dari kekacauan mereka, lahir banyak kerajaan baru. Jalur perdagangan tuh tetap hidup. Eropa dapat banyak pengetahuan lewat koneksi Mongol, dan dunia jadi jauh lebih terhubung. Bisa dibilang, meskipun ditakutin karena kekerasan mereka, Mongol juga jadi jembatan besar yang bikin dunia lebih global. Soal kekaisaran Mongol dan Genghis Khan udah bahas ya. Kekaisaran Ottoman bisa dibilang salah satu kerajaan paling panjang umur dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia, berdiri lebih dari 600 tahun, mulai dari tahun 1299 sampai 1922. Awalnya, mereka cuma kelompok kecil bangsa Turki di Anatolia Barat Laut. Pemimpinnya bernama Osman I, dan dari namanya inilah lahir istilah Ottoman. Jadi awalnya tuh bukan kerajaan besar, tapi kayak kerajaan lokal yang perlahan tumbuh kuat dengan memanfaatkan kondisi politik Romawi Timur alias Bizantium yang lagi melemah. Anak cucunya Osman itu benar-benar ambisius banget. Generasi berikutnya, terutama Mehmed yang kedua, alias Mehmed Sang Penakluk itu jadi sosok paling legendaris. Tahun 1453, Mehmed tuh berhasil ngerebut Konstantinopel, ibu kota Bizantium yang waktu itu dianggap kota yang paling sulit ditembus sama dunia. Begitu Konstantinopel jatuh, itu jadi titik balik sejarah dunia. Abad pertengahan resmi ditutup. Era baru lahir. Kota itu dijadiin ibu kota Ottoman. Dari situ mereka berubah jadi kekaisaran global. Puncak kejayaan Ottoman itu datang di era Sulaiman the Magnificent atau Sulaiman Agung yang memerintah dari tahun 1520 sampai 1566. Di bawah Sulaiman, wilayah Ottoman meluas gila-gilaan. Kayak wilayah Balkan, Hungaria, Mesir, Syam, sampai Afrika Utara. Angkatan lautnya menguasai Mediterania, bahkan menantang Spanyol dan Portugis. Kekaisaran Ottoman itu bukan cuma soal perang, mereka juga jadi pusat kebudayaan, hukum, dan arsitektur. Masjid-masjid megah di Istanbul kayak Masjid Sulaimaniye lahir di era ini. Satu hal menarik, Ottoman juga dikenal dengan sistem millet, yaitu cara mengatur rakyat multi agama. Jadi orang Muslim, Yahudi, Kristen itu bisa tetap hidup dalam komunitas masing-masing dengan aturan sendiri, asal bayar pajak. Ini bikin kerajaan yang super beragam tetap bisa jalan stabil dalam waktu yang lama. Tapi setelah abad ke-17, roda mulai berputar nih ke bawah. Kalahnya Ottoman di pertempuran Wina tahun 1683 dianggap awal penurunan. Jadi lambat laun ya mereka kehilangan deh wilayahnya satu persatu. Kalah bersaing sama Eropa yang masuk ke era modern dan revolusi industri. Sementara Ottoman masih terjebak dalam birokrasi lama dan teknologi militer yang ketinggalan. Abad ke-19, Ottoman sering disebut Sick Man of Europe karena kekaisaran ini makin lemah dan jadi rebutan negara-negara Eropa. Krisis internal, korupsi, pemberontakan etnis di Balkan, kekalahan perang bikin Ottoman terus merosot. Akhirnya Perang Dunia Pertama itu jadi pukulan terakhir. Ottoman gabung ke pihak Jerman dan kalah. Setelah perang selesai, wilayahnya dipretelin sama sekutu. Tahun 1922, Kesultanan resmi dibubarin. Dan lahirlah negara modern Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Jadi setelah 6 abad penuh kejayaan, perang, dan intrik, tirai kekaisaran Ottoman ditutup. Tapi warisannya masih terasa kuat sampai hari ini, mulai dari arsitektur, kuliner, hukum, dan budaya. Aku udah pernah bahas videonya lengkap di video yang lama, kalian bisa lihat nanti. Dinasti Ming. Dinasti Ming lahir setelah rakyat China muak banget sama dinasti Yuan yang dipimpin bangsa Mongol. Tahun 1368, seorang mantan biksu miskin bernama Zhu Yuansang bangkit memimpin pemberontakan. Dia berhasil mengusir Mongol dari China dan akhirnya jadi kaisar dengan gelar Hongwu, pendiri dinasti Ming. Dari titik itu, China balik lagi ke pemerintahan orang aslihan, dan mereka pengen banget nunjukin identitas mereka setelah lama dijajah. Ming ini terkenal sama banyak hal. Pertama, mereka benar-benar jago bikin bangunan megah. Tembok besar China sebagian besar diperkuat di masa dinasti Ming, biar lebih kokoh melawan ancaman dari utara.
Terus ada Forbidden City atau kota terlarang di Beijing, istana besar yang super megah dan jadi simbol kekuasaan mereka. Bisa dibilang kalau jalan-jalan ke China sekarang banyak landmark ikonik yang kita lihat itu adalah peninggalan dari dinasti Ming. Contohnya selain dua tadi itu adalah Temple of Heaven, Tiantan, Ming Tombs, 13 Tombs of the Ming Dynasty, Drum Tower and Bell Tower di Beijing, dan Porcelain Tower of Nanjing atau Bao'en Temple Pagoda. Kalau kalian lagi jalan-jalan ke China, coba deh sempetin mampir ke tempat-tempat tadi. Yang seru lagi, dinasti Ming tuh punya momen emas di laut. Kaisar Yongle ngirim seorang laksamana muslim bernama Cheng He buat mimpin armada raksasa berlayar keliling Asia sampai Afrika Timur. Bayangin, kapal-kapal mereka kan gede banget, jauh lebih besar dari kapal Eropa di zaman itu. Mereka tuh bawa barang, hadiah, bahkan kadang nunjukin kekuatan China ke negara lain. Nah, ini bikin Ming dikenal luas sebagai kekaisaran yang kaya dan berpengaruh. Tapi ya nggak selamanya mulus. Setelah masa kejayaan, Ming makin lama makin berat beban pemerintahannya. Pajaknya tinggi, pejabatnya korup, rakyatnya susah, serangan dari luar bikin mereka goyah. Ditambah lagi, ekonomi mereka kena hantaman gara-gara masalah perak yang jadi alat tukar utama waktu itu. Akhirnya pemberontakan besar meledak, ditambah invasi bangsa Manchu dari utara. Tahun 1644, Beijing jatuh dan berdirilah dinasti Qing, gantiin dinasti Ming. Dinasti Ming itu ibarat masa kebangkitan nasional China setelah lepas dari Mongol, penuh dengan karya besar, perdagangan internasional, kemegahan budaya. Tapi ujung-ujungnya mereka tumbang juga karena kombinasi masalah dalam negeri dan juga tekanan dari luar. Kekaisaran Spanyol. Kekaisaran Spanyol tuh mulai terbentuk akhir abad ke-15 pas Raja Ferdinand dari Aragon nikah sama Ratu Isabella dari Kastil. Pernikahan ini nyatuin dua kerajaan besar di semenanjung Iberia dan bisa dibilang jadi fondasi Spanyol modern. Tepat di masa mereka juga terjadi peristiwa gede, yaitu tahun 1492. Granada jatuh yang jadi akhir Reconquista atau penaklukan kembali setelah mengalahkan kekhalifahan Islam di Andalusia. Orang Yahudi juga kena usir sama Spanyol, dan yang paling terkenal, Columbus berlayar nyari rute baru ke Asia, malah nemuin benua Amerika. Dari situ, pintu kejayaan Spanyol kebuka lebar. Bayangin, Spanyol langsung jadi kekuatan global pertama yang punya wilayah di Eropa, Amerika, Afrika, sampai Asia. Dari Meksiko sampai Filipina, mereka tuh punya koloni. Mereka bawa pulang berton-ton perak dari Potosi, yang sekarangnya Bolivia. Dan emas dari Meksiko dan Peru. Spanyol jadi super kaya, tapi juga bikin inflasi parah di Eropa. Lautan dikuasain sama kapal-kapal Spanyol. Mereka punya kapal jenis galean yang gede banget yang bisa bawa barang dagangan antar benua. Gila gak tuh? Karena luasnya wilayah, kebudayaan Spanyol nyampur sama budaya pribumi Amerika, Filipina, dan tempat-tempat lain. Makanya di banyak negara Amerika Latin itu sekarang bahasa resminya bahasa Spanyol. Karena wilayahnya luas, Spanyol jadi punya musuh bebuyutan kayak Inggris, Belanda, dan Perancis. Salah satu momen paling terkenal tahun 1588, Armada Invincible atau Armada tak terkalahkan. Spanyol tuh nyoba nyerang Inggris, tapi gagal total karena badai dan strategi Inggris. Itu jadi titik awal kemunduran mereka, meskipun akhirnya pelan-pelan kekaisaran Spanyol tuh melemah. Apalagi abad ke-18-19 tuh banyak koloninya tuh merdeka. Tapi warisannya tuh masih gede banget sih, kayak bahasa, agama Katolik, arsitektur, sampai makanan. Bahkan Filipina yang dinamai dari Raja Philippus II itu masih punya jejak budaya Spanyol yang kuat. Kekaisaran Britania Raya. Kalau kita ngomongin Kekaisaran Britania, bayangin aja kayak franchise paling gede sepanjang sejarah dunia. Mereka tuh mulai kecil banget di Inggris, cuma sebuah kerajaan kepulauan yang sering ribut sama tetangga-tetangganya kayak Skotlandia, Irlandia, dan Perancis. Tapi pelan-pelan mereka jadi kekuatan laut yang luar biasa. Awalnya sih Inggris nggak segede itu ya, tapi setelah berhasil ngalahin Spanyol di laut tahun 1588 pas Armada Invincible, mereka tuh dapat kepercayaan diri dan mulai berlayar ke seluruh dunia. Nah, dari abad ke-17 sampai 18, Inggris tuh makin serius bikin koloni di Amerika Utara, Karibia, India, Afrika, sampai ke Asia Tenggara. Tapi puncaknya baru kelihatan di abad ke-19, terutama setelah mereka menang lawan Napoleon di awal 1800-an. Dari situ bisa dibilang Empire Where the Sun Never Sets atau matahari nggak pernah terbenam di Kekaisaran Britania. Karena apa?
Karena mereka punya wilayah di setiap zona waktu, dari Kanada, India, Australia, Afrika, sampai pulau-pulau kecil di Pasifik. Yang bikin mereka kuat itu tuh bukan cuma pasukan, tapi juga kapal laut dan sistem dagang. Mereka punya East India Company atau EIC, perusahaan yang awalnya tuh cuma dagang rempah-rempah aja, tapi lama-lama jadi semacam negara dalam negara. Mereka punya tentara sendiri, mereka nguasain India dan beberapa wilayah Asia Tenggara, dan hal ini tuh bikin Inggris super kaya. Revolusi industri di Eropa itu juga bikin mereka selangkah lebih maju. Mesin uap, rel kereta, kapal baja, semua itu jadi alat buat memperluas cengkraman mereka. Tapi sebesar-besarnya Britania, mereka juga banyak sih menuai perlawanan. Revolusi Amerika di 1776 bikin mereka kehilangan 13 koloni. India sering memberontak, contohnya pemberontakan Sepoy tahun 1857. Dan di Afrika maupun Asia, rakyat jajahan sering dipaksa tunduk dengan keras. Di abad ke-20, dua perang dunia bikin mereka kecapean. Setelah perang dunia kedua, negara-negara jajahan satu persatu tuh merdeka. Dan merdekanya India tahun 1947 jadi salah satu titik baliknya. Sekarang, Britania Raya emang gak punya kekaisaran lagi. Tapi warisan mereka tuh masih kelihatan di mana-mana. Bahasa Inggris jadi bahasa dunia. Sistem hukum common law dipakai di banyak negara, bahkan olahraga kayak sepak bola dan kriket ikut tersebar dari zaman kolonial. Jadi, walaupun secara politik kekaisaran itu udah runtuh, pengaruhnya ya masih kerasa banget sampai sekarang. Soal sejarah nenek moyang keluarga kerajaan Inggris juga udah pernah aku bahas ya. Monggo cek video apa yang itu. Kekaisaran Rusia. Rusia tuh dulu awalnya kumpulan kerajaan-kerajaan kecil. Setelah Mongol cabut dari Eropa Timur, orang Rusia tuh mulai bangkit lagi. Nah, yang bikin branding Rusia jadi kekaisaran tuh Ivan yang keempat, alias Ivan the Terrible, atau Ivan yang mengerikan. Tahun 1547 dia maksa dipanggil Tsar atau Kaisar, itu kayak Caesar-nya versi Rusia. Jadi dia nih kayak bilang, "Woi, Rusia ini bukan kerajaan ecek-ecek lagi, kita nih pewaris Romawi Timur atau Bizantium." Tapi Rusia baru resmi banget disebut Kekaisaran Rusia itu pas dipimpin sama Peter yang Agung dari tahun 1682 sampai 1725. Peter ini karakternya unik banget, suka nyamar jadi tukang biasa, pergi ke Eropa Barat buat belajar bikin kapal, senjata, dan teknik modern. Begitu balik dia bilang, "Oke, Rusia harus berubah." Habis itu dia bikin reformasi habis-habisan. Orang-orang dipaksa cukur jenggot yang selama ini jadi simbol tradisional. Bangsawan disuruh pakai pakaian gaya Eropa, tentara dirombak ala barat, dan yang paling gila, dia bangun kota baru di rawa-rawa, yaitu Saint Petersburg. Kota ini jadi ibu kota baru, simbol bahwa Rusia bukan lagi terkurung atau terkekang di timur, tapi sekarang main di panggung Eropa. Nah, soal ekspansi, Rusia ini gak main-main. Mereka jalan terus ke timur, nembus Siberia, akhirnya sampai ke pantai Pasifik. Terus mereka juga ngambil wilayah Kaukasus, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Asia Tengah, Kazakhstan, Uzbekistan, dan lain-lain. Dan bahkan pernah punya Alaska, yang akhirnya dijual ke Amerika tahun 1867. Murah banget lagi, sekitar $7 juta waktu itu. Pasti sekarang nyesel banget ya jual Alaska ke Amerika. Tapi masalahnya makin luas kekaisaran makin ribet sih ngurusnya. Bayangin aja ya dari Polandia sampai Mongolia, dari Baltik sampai Laut Hitam. Budaya, bahasa, agama, semua tuh beda-beda. Nah, rakyat-rakyat bawahnya juga tuh kebanyakan petani, lebih mirip seperti budak. Mereka kerja rodi di tanah bangsawan. Dan baru dibebaskan tahun 1861 sama Tsar Alexander yang kedua. Tapi ya walaupun dibebasin, hidup mereka nggak banyak berubah sih, karena tetap miskin. Jadi dibalik keagungan Tsar dan istana megah di Saint Petersburg, mayoritas rakyat tuh hidup susah banget. Perangnya juga jadi beban. Waktu perang Crimea tahun 1853 sampai 1856 mereka kalah lawan koalisi Inggris, Prancis, dan Ottoman. Terus perang lawan Jepang dari tahun 1904 sampai 1905 tuh malah lebih parah. Bayangin, Rusia yang super besar kalah sama Jepang yang baru muncul sebagai kekuatan modern. Itu tuh bikin rakyat makin gak percaya sama pemerintah. Akhirnya Perang Dunia I jadi titik pecah. Tentara kalah di front Jerman, ekonomi ambruk, rakyat kelaparan, kota kacau. Tahun 1917 meledaklah revolusi Rusia. Tsar Nicholas II turun tahta. Keluarganya dieksekusi. Kekaisaran Rusia resmi tamat.
Setelah itu berdiri Uni Soviet yang jelas punya vibe dan sistem politik beda banget. Soal revolusi Rusia udah pernah aku bahas, kalian bisa lanjut itu nanti ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kerajaan atau kekaisaran yang bawa pengaruh buat umat manusia. Panjang banget. Menurut kalian mana nih yang paling berpengaruh? Mana nih favorit kalian? Coba dong komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Teknik arsitektur yang bikin capek deh. Ngomong panjang lebar, obat. Lelah. Wilayahnya membentang dari Afghanistan sampai ke Bengal. Bahkan hampir lagi. Wilayahnya itu membentang dari Afghanistan sampai ke Bengal. Bahkan Bengal. Rumah Wibawa.